Pekan Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menarik banget ya Sobat Hijau. Bahkan tadi di dalam ada band Gigi yang ikut serta memeriahkan acara ini. Selain launching dan menjadi wadah sosialisasi, acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti talk show, coaching klinik, lomba-lomba, serta bazar dan pameran. Hingga total ada 29 booth yang ikut berpartisipasi dalam acara pesta tahun 2024 ini. Apa saja yang dipamerkan di sini? Saya akan mengajak Sobat Hijau semua untuk berkeliling dan mencari yang unik serta menarik sambil menggali pengetahuan tentang standar LHK. Sobat Hijau, saat ini saya berada di booth-nya BSI LHK dan kita akan coba menggali dan mengetahui nantinya terkait dengan BSI LHK ini seperti apa. Nah, di sini sudah ada bersama kita, boleh Bapak, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, boleh dong kenalan dulu dengan Sobat Hijau semua. Ya, dengan siapa? Saya Usdanu Kusuma, biasa dipanggil Danu, Mas. Oke. Ya. Bapak, nah ini kan ada salah satu ya terkait dengan BSI LHK ini membuat dan melaunching standar lingkungan hidup dan kehutanan. Boleh sih Pak dijelaskan betapa pentingnya standar lingkungan hidup dan kehutanan ini? Iya. Sebagaimana kemarin kan Ibu Menteri telah melaunching ya bersama Bapak Wamen dan Pak Kepala Badan BSI, ada 9 perdana standar yang telah ditetapkan, 54 standar AMDALNet, dan juga sistem informasi lain yang memang disiapkan oleh BSI untuk bagaimana kita memastikan agar setiap kegiatan usaha di Indonesia itu sudah mendapatkan persetujuan lingkungan, dalam arti lingkungannya bisa dijaga dengan baik. Oke, Bapak kan BSI ini kan sebetulnya umurnya sendiri kan belum lama ya. Nah, ada nggak sih perbedaan dengan ada dan tidak adanya waktu itu dengan yang sekarang BSI LHK ini? Iya. Dengan usia kami yang baru 3 tahun, memang ini momen yang paling tepat untuk bagaimana kami mempertanggungjawabkan kegiatan BSI kepada publik dalam bentuk kita menyampaikan kinerja yang sudah dilakukan. Sebelumnya memang kegiatan berusaha itu kan perizinannya cukup banyak tahapan ya. Sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu menjadi terintegrasi agar setiap kegiatan itu perizinan bisa dipermudah, tapi tetap dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan. Dalam bentuk apa? Dengan mengikuti standar yang disusun oleh BSI. Seperti itu. Baik, tadi kan seperti yang telah Bapak jelaskan juga, tentunya standarisasi ini menjadi hal yang umum dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Tapi apakah betul itu semua bisa diakses oleh siapa saja? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami telah merumuskan standar sebanyak 54 yang sudah ditanamkan di sistem perizinan AMDALNet. Jadi AMDALNet ini adalah perizinan yang terintegrasi di mana setiap pelaku usaha mereka akan berusaha bidang apa, tinggal masuk ke sistem, mereka pilih apa. Nah, di situ sudah disiapkan standar yang memang mereka bisa langsung mengisi apa yang menjadi persyaratan agar itu terpenuhi, dan begitu terpenuhi otomatis mereka mendapatkan izin berusaha. Oh, nah kalau sekarang tersendiri itu tuh sudah bisa terukur nggak sih Pak? Seperti misalnya jumlah pengakses gitu, seperti itu bagaimana? Ya. Sampai saat ini kami telah memantau sekitar 6.000 lebih entitas bisnis yang sudah menerapkan standar sebanyak 122 jenis standar di 34 provinsi dan juga di 370 kabupaten seluruh Indonesia. Nah, dengan AMDALNet kita bisa memantau berapa pelaku usaha yang sudah mereka daftar dan juga menggunakan standar, dan itu sudah mereka mendapatkan izinnya. Jadi memang kita ingin agar perizinan berusaha lebih dipercepat, tapi tentu saja lingkungannya tetap kita pastikan harus terjaga. Iya, Bapak. Nah, tadi kan tentunya itu banyak sekali ya jumlahnya gitu ya, tidak sedikit. Tapi paling banyak orang-orang itu mencari standarisasinya itu standar apa sih Pak? Iya. Cukup beragam ya, karena kan BSI ini kita bergerak di 12 sektor usaha, baik dari misalkan dari energi, dari perumahan, dari konstruksi segala macam, kesehatan, termasuk di bidang kehutanan sendiri. Jadi memang sangat beragam. Misalkan termasuk yang terbaru, misalkan ada kita mendukung untuk penerbitan SPKLU, yang untuk mobil listrik. Bagaimana orang-orang bisa berusaha untuk mengembangkan bisnis terkait dengan pengecasan mobil listrik. Iya. Sobat Hijau, tentunya banyak sekali ya tentang standar lingkungan hidup dan kehutanan ini. Nah, di sini juga Bapak, saya pengen lihat-lihat nih di depan sini. Saya melihat sudah banyak sekali standar lingkungan hidup dan kehutanan ya yang ada dicontohkan seperti di depan. Boleh Bapak mungkin kita sedikit
jelaskan apa saja yang ada di depan ini? Ini ada beberapa contoh yang kami tampilkan. Misalkan kalau Mas lihat ini kan terkait dengan sutra ya, ulas sutra. Ini kita memang mengembangkan standar persutraan alam. Jadi untuk budidaya ulas sutra agar bisa menghasilkan kain sutra dari benang sutra yang bagus, tentu saja diperlukan bibit ulat yang memang unggul dan juga pakan daun murbei yang juga unggul. Nah dari kegiatan kita ini kita juga bisa Sambil lihat di depan ya Bapak. bagaimana standar agar bibit dan juga pakannya bisa kita dapatkan yang terbaik begitu. Saat ini untuk penjelasan seperti ini Bapak apakah secara online atau offline untuk memudahkan masyarakat seperti apa sih Pak? Memang di web kita tersedia dan biasanya juga untuk yang di pusat yang menangani ini kita juga membina ada satu UMKM yang membudidayakan ulas sutra di Sukabumi. Jadi kita pantau bagaimana mereka bantu untuk mendapatkan bibit ulas sutranya, telurnya, dan juga bagaimana pengembangan pakan. Dan itu sudah mulai berproduksi. Selain ular sutra nih, ada apa lagi nih Pak Danu? Kalau kita lihat ini juga terkait dengan sektor lingkungan, kami juga sangat concern bagaimana kualitas air, terutama air sungai ya, yang bagaimana kita tahu bahwa dia tercemar tidak tercemar. Jadi kita menerapkan standar-standar bagaimana kita mengukur kualitas suatu air. Kita bisa lihat di sini ini ada beberapa contoh, misalkan ada mikroba. Boleh, atau ada saya lihat, Bapak. Biota-biota yang bisa menjadi salah satu petunjuk bahwa misalkan air di lingkungan tersebut apakah sudah tercemar atau tidak. Dan itu ada standar-standarnya ya. Ada Jadi baku mutu. Betul. Jadi bagaimana kehidupan mikroba ini gitu dengan hubungannya dengan air itu bisa terukur ya. Ini secara cepat. Tapi tentu saja kalau untuk detailnya bagaimana misalkan kandungan-kandungan zat beracunnya itu bisa dengan hasil lab. Dan kita di Serpong kita punya lab untuk pengukurannya tersebut. Jadi kita membina lab juga. Kalau untuk kayu ini Pak seperti apa ini? Ini Mas, jadi ini memang kami juga di pusat Pustarwood di Bogor, kita juga memiliki silarium, itu semacam perpustakaan kayu yang memang dia dengan koleksi terbesar di dunia. Jadi kita memiliki lebih dari 4.000 jenis dan ini biasanya digunakan sebagai referensi untuk mengetahui bagaimana keakuratan dari jenis. Dan kita punya standarnya bagaimana kita menentukan misalkan jenis ini dia jenisnya apa sih gitu. Ini berguna terutama untuk komersialisasi ya. Jadi misalkan kalau kita mengekspor produk komersial kayu itu kan tarifnya tergantung dari jenisnya. Kalau jenis-jenis yang memang fancy wood itu tarifnya lebih tinggi karena harga jualnya lebih tinggi. Nah ini biasanya juga digunakan oleh misalkan bea cukai untuk menentukan ini sebenarnya benar nggak sih yang diekspor itu kayu A gitu ya. Betul. Dengan tarif sekian. Jadi ini sangat berguna juga. Termasuk dispute kalau misalkan ada misalkan pencurian, ada penyelundupan, ini juga bisa menjadi dasar bagi kita untuk menentukan sumber dari kayu. Ini juga mendukung kegiatan dari SPLK kita ya, sistem verifikasi legalitas kayu. Salah satunya itu. Baik. Bapak tentunya Sobat Hijau Dirubah juga kan, begitupun mungkin dengan pelaku usaha itu kan ingin mengetahui untuk progres dari perizinannya tersendiri terkait dengan standarisasi untuk pengurusannya itu seberapa lama sih Pak? Sebenarnya kami memang menyediakan standar-standar untuk bisa ditanamkan di AMDALNet. Kalau perizinannya kita sekarang sudah terintegrasi, jadi ada sistem AMDALNet bagaimana persetujuan lingkungan diberikan untuk perizinan berusaha. Itu sudah terintegrasi dengan sistem BKPM. Jadi dengan BKPM, jadi dari sana PR kami masih cukup banyak untuk bagaimana kita bisa mengisi sektor-sektor yang belum misalkan lengkap darinya. Jadi kami akan bergerak ke sana. Dengan itu semua pelaku usaha akan lebih mudah terbantu bagaimana mereka harus memenuhi standar yang harus dipenuhi agar perizinan keluar gitu. Betul, menarik sekali Bapak, dan tentunya kita ingin tahu juga sih Bapak Danu khususnya ya tentang teman-teman dari BSI juga harapan ke depannya. Itu seperti apa sih terkait dengan standarisasi lingkungan hidup dan kehutanan ini, terutama untuk masyarakat secara umum dan mungkin secara banyak sekali pengusaha yang ingin tahu juga harapannya seperti apa? Sebagaimana kemarin dari Ibu Menteri ya bahwa BSI itu memang dibentuk agar kita bisa membantu percepatan perizinan berusaha dengan tetap koridor-koridor kelestarian lingkungan bisa kita jaga. Jadi dengan standar itu menjadi layer pertama bagi kita untuk memastikan agar setiap kegiatan usaha itu bisa kita
pastikan dia dampaknya sangat kecil untuk lingkungan sesuai dengan standar yang kita siapkan. Ini juga bisa mendorong bagi pelaku usaha ada kejelasan Ya, betul. bahwa kalau kami ingin mengusahakan ini kami harus memenuhi apa nih. Nah itu juga menjadi kami yakin menjadi pendorong juga bagi dunia usaha untuk bisa lebih bersemangat untuk berusaha ke depannya begitu. Betul, terima kasih banyak Pak Danu, dan itu Sobat Hijau tadi bincang saya bersama dengan Pak Danu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mas, sudah berkunjung ke booth kami. Siap, nanti semoga kita bisa bertemu kembali. Siap. Baik, Sobat Hijau, itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Danu selaku Ketua Pokja Kerjasama dan Publikasi. Tentunya Sobat Hijau masih banyak booth-booth menarik lainnya dan kita akan lanjut explore setelah jeda berikut ini, tetap di Indonesia Green TV.